adik-adik, selamat pagi. Aku mau kenal Tuhan, aku mau cinta Tuhan melalui firman-Nya. Wah, senang sekali loh Seika bisa menemani adik-adik lagi di dalam renungan harian Sekolah Minggu GKTB. Tapi sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan bersama-sama di hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini atas penyertaan Tuhan dan pimpinan Tuhan. Kami berdoa hendak merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan tolong kami, Tuhan pimpin kami supaya kami mengerti, memahami dan melakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, di pagi hari ini kita masih mau merenungkan kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Hakim-Hakim. Dan di pagi hari ini kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Hakim-Hakim pasalnya yang ke-15 ayatnya yang ke-14. Adik-adik bisa membaca di dalam Alkitabnya masing-masing dan Lo Seika akan membacakannya untuk kita semuanya. Demikianlah firman Tuhan. Setelah ia sampai ke Lehi dan orang-orang Filistin mendatangi dia dengan bersorak-sorak, maka berkuasalah roh Tuhan atas dia dan tali-tali pada tangannya menjadi seperti batang rami yang telah habis dimakan api dan segala pengikatnya hancur tanggal dari tangannya. Nah, adik-adik, di pagi hari ini kita masih mau kembali lagi belajar tentang Hakim Simson. Nah, adik-adik, beberapa waktu kemudian dalam musim menuai gandum, pergilah Simson menjumpai istrinya. Akan tetapi ayah dari istrinya ini melarang Simson untuk menjumpai istrinya. Bahkan ayah dari istrinya ini memberikan anak perempuannya ini kepada teman Simson. Oleh sebab itu Simson menjadi marah ya. Lalu Simson pergi dan menangkap 300 ekor anjing hutan dan diambilnya obor serta diikatnya ekor dengan ekor dan ditaruhnya di sebuah obor di antara tiap-tiap 2 ekor. Kemudian dinyalakanlah api di dalam obor itu sehingga dilepaskannya. Nah, semua anjing-anjing itu dilepaskannya, bahkan juga obor itu dinyalakan sehingga membakar tumpukan-tumpukan gandum serta kebun-kebun pohon zaitun milik orang-orang Filistin pada saat itu. Nah, ketika orang-orang Filistin mengetahui bahwa ladang gandum mereka, pohon-pohon zaitun mereka semuanya habis terbakar, maka orang-orang Filistin marah dan mencari tahu siapa yang menyebabkannya. Dan ketika diusut nih adik-adik ya, dicari tahu, ternyata Simsonlah yang menyebabkan ladang gandum dan juga pohon-pohon zaitun milik orang Filistin terbakar. Hingga pada akhirnya orang-orang Filistin menjumpai orang-orang Yehuda supaya apa? Supaya orang-orang Yehuda ini menangkap Simson dan membawa Simson kepada orang-orang Filistin. Nah, karena pada saat itu orang-orang Filistin ini berkuasa atas orang-orang Israel, maka mereka melakukan apa yang orang-orang Filistin kehendaki. Akhirnya mereka mengikat Simson dengan 2 tali baru dan membawa Simson kepada orang-orang Filistin. Akan tetapi ya adik-adik ya, Tuhan menyertai Simson. Roh Tuhan berkuasa atas Simson hingga pada akhirnya ia dapat melepaskan dirinya dari tali yang mengikatnya. Semuanya habis dimakan api dan segala pengikatnya hancur tanggal dari tangannya. Ingat ya adik-adik ya, Simson ini adalah seorang nasir Allah yang diberikan tugas khusus oleh Allah untuk menyelamatkan bangsa Israel dari orang-orang Filistin. Dan yang pastinya ketika Tuhan memberikan tugas khusus itu, Tuhan juga menyertai dan memberikan kekuatan kepada Simson. Nah, adik-adik, di dalam perenungan firman Tuhan di pagi hari ini kita pun dapat belajar bersama-sama ya, bahwa Simson mendapatkan semua kekuatannya itu berasal
berasal dari Tuhan. Maka di dalam kehidupan kita hari lepas hari juga demikian. Semua hidup kita, apapun yang ada di dalam kehidupan kita, itu semuanya berasal dari Tuhan. Baik kepintaran kita, baik bakat kita, baik juga kesehatan kita. Oleh sebab itu, kita harus bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan berikan bagi hidup kita. Kalau kita di sekolah, maka kita harus menjadi anak-anak yang bertanggung jawab di dalam sekolah. Belajar yang sungguh-sungguh, mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh. Atau ketika kita mengikuti ekstrakurikuler atau kegiatan-kegiatan yang lain ya, mengasah bakat kita, baik menggambar, menyanyi, bermain musik. Mari kita lakukan dan kita asah bakat kita dengan bertanggung jawab, dengan latihan yang sungguh-sungguh. Supaya apa? Supaya kehidupan kita ini juga boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Dan ingat ya adik-adik ya, ketika hidup kita ini menjadi berkat bagi banyak orang, tidak perlu harus menunggu kelak nanti ketika kita dewasa baru kita mau hidup menjadi berkat bagi banyak orang. Tidak, tetapi dari kita kecil kita harus belajar untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Oleh sebab itu, mari kita bertanggung jawab dengan hidup kita, bertanggung jawab dengan apa yang kita miliki saat ini. Karena apa? Karena semuanya itu berasal dari Tuhan. Amin. Untuk firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang kembali lagi mengingatkan kami. Kiranya Tuhan tolong kami untuk kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan kiranya Tuhan juga memberikan kami hati, memberikan kami sikap yang boleh bertanggung jawab atas hidup kami. Kiranya Tuhan juga menolong kami untuk boleh menjadi anak-anak yang semakin hari semakin mengasihi Tuhan, sehingga hidup kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang selagi kami masih kecil. Terima kasih Tuhan Yesus, semua aktivitas kami di sepanjang hari ini kami juga berdoa kiranya Tuhan tolong kami supaya kami kedapatan memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, sekian dulu perenungan firman Tuhan di pagi hari ini ya. Sampai ketemu di dalam renungan-renungan harian selanjutnya. Dan selamat beraktivitas untuk kita semuanya. Bye-bye.